Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah Milati, NIM 4302001800013, mahasiswa Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Pembiayaan yang diampu oleh Bapak Muhammad Mufid SAG MSI. Ketentuan dalam pengerjaan tugas ini adalah dengan memilih 3 dari 5 soal baik pertanyaan maupun pernyataan yang telah diberikan oleh dosen. Dengan begitu, saya memilih menjawab soal nomor 1 tentang likuiditas, soal nomor 2 tentang biaya modal, dan soal nomor 5 tentang manajemen keuangan internasional. Yang pertama tentang likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Utang jangka pendek perusahaan itu meliputi utang usaha, pajak, dividen, dan lain-lain. Manfaat dari mengetahui tingkat likuiditas bagi perusahaan adalah untuk membantu proses analisis serta interpretasi kondisi keuangan jangka pendek. Sedangkan perannya adalah sebagai media untuk melakukan kegiatan operasional bisnis dan dapat memudahkan perusahaan di bidang lembaga keuangan. Salah satu cara untuk mempertahankan likuiditas adalah dengan menjaga likuiditas perusahaan dalam jangka pendek atau meningkatkan efisiensi modal dalam kerja dengan cara mengelola komponen-komponen pencipta modal kerja, baik itu kas, piutang, persediaan, dan utang jangka pendek, dalam jatah tempo kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Biaya modal diperlukan untuk membuat proyek penganggaran modal. Metrik biaya modal digunakan oleh perusahaan secara internal untuk menilai apakah proyek modal sepadan dengan pengeluaran sumber daya. Banyak perusahaan menggunakan kombinasi hutang dan ekuitas untuk membiayai bisnis mereka. Perusahaan semacam itu keseluruhan biaya modal berasal dari biaya rata-rata tertimbang dari semua sumber modal yang secara luas dikenal sebagai biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. WACC merupakan biaya modal tertimbang dari berbagai sumber modal sesuai dengan komposisi masing-masing. Yang terakhir adalah manajemen keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani atau mengatasi masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa pinjaman atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak, yang berarti dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang. Kemudian bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersil yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta. Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Berbeda dengan Grup Bank Dunia hanya terdiri dari 2 lembaga saja, yaitu IBRD atau Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, serta IDA atau Asosiasi Pembangunan Internasional. Pengoperasian Bank Dunia dijaga melalui pembayaran sebagaimana diatur oleh negara-negara anggota. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.